Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Merianata Kesan. Saya siswa dari SMA Negeri Tubuh kelas 12 MIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika inti. Di fisika inti ada beberapa bagian yang harus dijelaskan. Yang pertama, struktur fisika inti, radioaktivitas, gaya antar nukleon, inti stabil dan inti tidak stabil, dan yang terakhir reaksi inti. Yang pertama, fisika inti, yang dimana fisika inti atau fisika nuklir adalah ilmu yang mempelajari mengenai inti atom serta perubahan-perubahan pada inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana nukleus atau partikel nuklir bertuburukan untuk memproduksi hasil yang berbeda dari produk awal. Jadi ini adalah gambar dari fisika inti, yang dimana fisika nuklir adalah sebuah proses di mana dua nukleus atau partikel nuklir bertuburukan. Ini juga mempunyai elektron, proton, dan neutron. Yang kedua, struktur fisika inti. Struktur fisika inti ada 3 bagian. Baik yang pertama, massa. Dalam fisika nuklir telah lazim digunakan sistem satuan yang disebut AMU atau Atomic Massa Unit atau SMA, yang dimana satuan massa atom atau 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 min 19 kg. Dalam sistem satuan AMU, massa neutron atau biasa disingkat dengan MN sama dengan 1,008665 SMA. Massa proton atau biasa disingkat dengan MP sama dengan 1,00727663 SMA, yang terdapat kesetaraan antara massa dan tenaga, yaitu elektron sama dengan mc2. Satuan massa pun dapat dikaitkan dengan satuan tenaga sesuai dengan persamaan. Struktur fisika yang kedua yaitu momentum sudut intrinsik atau biasa disingkat dengan spin, yang dimana proton maupun neutron mempunyai momentum sudut intrinsik yang disebut dengan spin, karena konsep momentum sudut spin hanya ada di dalam teori kuantum. Jadi dalam fisika klasik tidak dikenal sama sekali. Walaupun demikian, ada beberapa sifat spin yang sejalan dengan momentum sudut biasa atau momentum sudut orbital. Di samping momentum sudut intrinsik ada gambar, yang dimana gambar bilangan kuantum spin di sepanjang medan magnet W. Yang berikut struktur fisika yang ketiga yaitu muatan listrik, yang dimana jika proton merupakan atom hidrogen yang terionisasi, muatan proton senilai dengan muatan elektron tetapi berbeda tanda. Jadi muatan proton atau E sama dengan 1,60219 kali 10 min 19 Celcius. Besarnya momentum di kutub magnetik proton ditulis sebagai mu proton. Jadi di bawah muatan listrik ada beberapa bagian yang dimana ada muatan listrik yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Fisika inti yang ketiga yaitu radioaktivitas, yang dimana radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil menjadi stabil melalui pemancaran radiasi. Kemampuan ini melibatkan proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi dengan memancarkan radiasi, seperti partikel alfa, partikel beta dengan neutrino dan sinar gamma. Jadi radioaktivitas mempunyai rumus A sama dengan min dN per dt, yang dimana A yaitu aktivitas total, N yaitu jumlah partikel, dan T itu waktu. Di sampingnya juga ada di samping dari rumus radioaktivitas ada gambar di mana kehilangan energi yang memancarkan sinar radiasi. Jadi yang berikut sinar alfa. Partikel alfa ini adalah bentuk radiasi partikel yang sangat menyebabkan ionisasi dan kemampuan penetrasinya rendah.
Partikel tersebut terdiri dari 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi sebuah partikel yang identik dengan nukleus helium, dan karenanya dapat ditulis juga sebagai He², yang dimana komposisinya 2 proton dan 2 neutron, simbolnya alfa, alfa 2+, He2+. Yang berikut sinar beta, di mana sinar beta terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan negatif atau identik dengan elektron. Sinar beta mempunyai juga daya tembus yang lebih besar dari sinar alfa, tetapi memiliki daya pengionnya lebih kecil dibandingkan sinar alfa. Jadi ini adalah gambar dari sinar beta. Yang keempat, gaya antar nukleon, yang dimana gaya nuklir atau interaksi nukleon-nukleon atau gaya kuat residual adalah gaya antar 2 atau lebih dari nukleon. Gaya ini bertanggung jawab atas ikatan proton dan neutron menjadi inti atom. Gaya ini juga dapat dipahami sebagai pertukaran meson ringan virtual seperti pion. Di samping ini adalah gambar dari diagram Feynman interaksi kuat proton-neutron yang diperantarai oleh pion netral waktu berjalan dari kiri ke kanan. Jadi ini adalah gambarnya. Yang berikut, yang kelima, yaitu inti stabil. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron atau biasa disingkat dengan N dengan banyaknya proton atau Z yang terdapat dalam inti atom. Pada umumnya, kalau neutron per proton sama dengan 1, maka unsur tersebut stabil. Jadi di sini juga terdapat gambar dari inti stabil. Yang keenam atau yang terakhir yaitu inti tidak stabil. Inti-inti atom yang tidak stabil adalah inti atom yang dapat meluruhkan dengan sendirinya, dan inti yang mempunyai sifat seperti ini disebut inti radioaktivitas. Kestabilan suatu inti pada dasarnya ditentukan oleh perbandingan antara banyaknya neutron atau N dengan banyaknya proton atau Z yang terdapat dalam inti atom. Yang berikut, reaksi inti, yang dimana reaksi inti ini juga merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Jadi di sini juga ada terdapat gambar dari reaksi inti. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.